Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Didi Nugroho. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website perusahaan menggunakan WordPress. Oke, jadi di sini saya menggunakan local WP ya. Local WP itu seperti halnya localhost teman-teman. Ya, localhost itu di lokal laptopnya kita ya atau komputernya kita sendiri dan belum online ya. Jadi karena ini untuk tutorial, jadi saya pakai local WP saja. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen langsung online ya, silakan teman-teman tonton video saya sebelumnya, itu nanti akan saya informasikan di deskripsi video di bawah ya. Silakan nanti dilihat dulu untuk videonya di deskripsi ya. Oke, langsung saja teman-teman, di sini saya akan langsung membuat ya ataupun menginstal WordPress-nya. Ini misalkan saya ingin perusahaan digital agency. Oke. Jadi saya pengen membuat website tentang digital agency ya, perusahaan digital. Kemudian di sini kita lanjutkan. Di sini prefer ya. Username-nya admin, password-nya admin ya, supaya lebih mudah ya, atau oke. Udah cukup, add site. Admin ya tadi ya. Jadi ini sekaligus untuk teman-teman yang pengen belajar menginstal WordPress di localhost ya. Itu menggunakan local WP, itu silakan bisa diikuti ya. Oke, sebelumnya di sini teman-teman kita akan menginstal WordPress ya. Kemudian kita akan menggunakan tema Astra. Kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan starter template yang ini ya, yang digital agency. Sini kalau teman-teman lihat nanti akan tampilannya seperti ini ya. Oke, seperti ini tampilannya, keren ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang pengen menonton video saya ya di video sebelumnya, maksudnya jika ingin langsung online begitu ya, silahkan tonton di bagian judul cara membuat website company profile dengan WordPress. Oke. Jadi teman-teman bisa cari di YouTube atau kalau pengen cepet bisa langsung di ini ya. Di mana? Di deskripsi video di bawah. Nanti akan saya sertakan. Silakan teman-teman ke channel saya, kemudian ke playlist, lalu bisa ke sini teman-teman ya. Video ini itu nanti ada di menit ke 11:44 detik ya, menit ke 11 lebih 44 detik itu untuk tata cara ataupun tutorial membeli hosting dan domain ya, itu di Domainisia. Kemudian setelah itu di menit ke 15 detik ke 17 itu teman-teman bisa lihat tutorial untuk login ke member area, kemudian masuk ke cPanel-nya dan menginstal WordPress melalui cPanel. Oke. Sekarang kita coba cek ya. Oke, masih proses. Kalau misalkan teman-teman pengen membuat ataupun menginstal WordPress melalui local WP, silakan teman-teman cari ya. Local WP di sini. Silakan teman-teman pilih ya, localwp.com. Kemudian teman-teman bisa langsung download ya. Bisa langsung di-download. Jadi ini gratis ya. Banyak keuntungannya dibandingkan kita manual localhost ya. Manual localhost menggunakan XAMPP ya, seperti ini. Saya juga punya ya, karena ya beberapa kali memang saya pakai, tetapi memang saya lebih nyaman menggunakan local WP ini teman-teman. Oke. Dan juga teman-teman kalau misalkan butuh tutorial WordPress ya, saya sedang membuat blog ya, blog baru itu seputar WordPress. Ini nanti rencananya akan saya sering posting ya teman-teman ya.
Jadi silakan teman-teman cek secara berkala boleh ya. Oke, masih proses. Jadi kalau untuk di lokal WP ini memang untuk proses menginstalnya itu memang agak lama ya. Mungkin bisa 5 menit, bisa 10 menit. Jadi tergantung dari koneksi internet juga, karena kan harus mendownload WordPress-nya ya secara online. Kemudian tergantung dari PC-nya teman-teman juga, PC ataupun laptopnya juga, itu juga bisa berpengaruh ya. Ini sudah proses menginstal teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, di sini sambil menunggu kita bisa lihat untuk keunggulan dari lokal WP. Di sini kita bisa otomatis menginstal WordPress ya, sekali klik. Oke. Oke, masih proses. Kemudian local connect ini juga bisa. Maksudnya itu kita bisa push and pull itu di Flywheel ya, WP Engine. Itu dari sini ya, dari pemiliknya. Kemudian live sync ya, maksudnya itu kita bisa memiliki URL ya, seperti halnya online seperti itu teman-teman. Kemudian ada one click admin. Oke, jadi nanti kita bisa praktekkan bagaimana ketika kita aktifkan fitur one click admin, kita udah nggak perlu memasukkan username dan password ya. Kita udah nggak perlu, jadi ketika klik login itu langsung masuk ke WP admin ataupun admin dashboardnya WordPress ya. Kemudian ada juga fitur cloud backup ya. Kalau misalkan teman-teman butuh, itu bisa ke Google Drive ya atau Dropbox ya. Atau dan lainnya kalau misalkan ada tambahan seperti itu. Oke, kita cek lagi di sini. Oke, sudah selesai teman-teman. Ya. Tampilannya seperti ini untuk lokal WP ya. Kemudian di sini ada overview ya. Kemudian database, ini informasi untuk seperti halnya PHPMyAdmin ya. Database-nya WordPress kita. Kemudian tools, ini opsional. Kemudian yang penting teman-teman di sini ya, kita bisa pilih one click admin. Kemudian di sebelah kanan di sini kita bisa pilih admin. Karena user yang kita buat sebelumnya itu adalah admin ya. Oke, setelah itu ini kita biarin ya. Atau nanti kalau misalkan ada kendala ya, kendala misalkan internet positif ya, atau misalkan kena ini ya sama provider internet, itu bisa teman-teman ubah untuk URL-nya. Ini sekarang kita coba buka teman-teman. Apakah bisa? Oke, sudah oke. Kemudian kita buka WP admin ya. Kalau misalkan sudah bisa, harusnya masuk ke WP admin ya, ataupun admin dari WordPress itu sendiri. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ya langsung online, itu silahkan tonton di video saya sebelumnya ya. Nanti akan saya berikan linknya di deskripsi ya. Di situ ada tata cara beli hosting, beli domain, kemudian login ke member area provider, kemudian masuk ke cPanel, kemudian install WordPress melalui cPanel ya. Itu setelah selesai, maka silakan teman-teman kembali lagi ke tutorial ini ya. Silakan kembali lagi ke tutorial di video ini. Jadi supaya kita bisa bareng-bareng nih teman-teman ya. Di sini untuk dashboardnya seperti ini ya. Kita bisa nggak tampilin juga nggak masalah, supaya lebih bersih ya. Oke, saya biasanya lebih suka seperti ini, lebih clean ya teman-teman ya. Kemudian kita ke tema. Di sini tampilan defaultnya itu seperti ini ya. Ini sangat ringan ya. Ini kita geser. Jadi untuk tampilan default ya, ataupun tema default itu menggunakan 2024 ya. Kemudian sekarang kita akan menggunakan tema Astra ya.
Kita akan gunakan tema Astra. Di sini kita install tema Astra, teman-teman, ya, di sini ya. Bisa di searching juga di sini. Di sini kita install, kemudian kita tunggu prosesnya. Setelah diinstal, kita bisa aktifkan ya. Kenapa saya pilih Astra? Jadi untuk Astra ini teman-teman, kalaupun versi free ya, itu sudah termasuk banyak ya. Untuk template-nya ya, starter template-nya itu sudah termasuk banyak. Apalagi kalau teman-teman punya yang versi premium ya, versi pro. Jadi kalau saya sendiri sudah punya ya untuk versi pro-nya, versi premium, jadi itu lebih enak, lebih bagus ya. Di sini sudah terinstall, kita lanjutkan aktifkan. Jadi silakan teman-teman ikuti untuk video ini ya. Tahap demi tahap ya, step by step. Silakan teman-teman pelan-pelan ya, pelan-pelan ikuti. Setelah selesai itu pasti muncul seperti ini teman-teman. Pasti muncul tampilan Get started with ready-made template. Maksudnya itu mari kita mulai dengan template yang sudah disediakan. Oke. Jadi ini kita install. Kita install starter template ya supaya kita bisa membuat website perusahaan ya yang profesional itu lebih mudah ya. Jadi kita nggak perlu bikin dari nol. Kita nggak perlu bikin sendiri headernya ya, bannernya, section demi section itu nggak perlu ya. Kita bisa import langsung dari starter template seperti ini ya, walaupun nanti kalau misalnya kita butuh section baru ya kita bisa buat sendiri ya, kita bisa sesuaikan. Yang pasti untuk tahap awal itu teman-teman yang penting udah paham dulu, teman-teman udah bisa membuat website perusahaan dengan baik ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita bisa exit ya, exit to dashboard. Oke, kemudian kita refresh ya. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini ada Power by Astra. Ya, defaultnya itu seperti ini. Silakan teman-teman menuju ke starter template. Oke, silakan ke sini appearance starter template. Maka kita akan kembali ke sini teman-teman. Kemudian kita pilih yang build with template. Ya, seperti ini. Kemudian kita pilih Elementor. Ya. Kemudian kita bisa pilih agensi. Ya, di sini kita bisa cek ya. Untuk di website resminya Astra itu di sini available-nya itu adalah Elementor ya. Makanya kita pilih Elementor. Oke, di sini kita lihat udah muncul ya teman-teman ya. Di sini kita bisa pilih ya. Maka akan muncul seperti ini. Dan nanti harusnya ya tampilannya ini homepage kita akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Keren banget ya. Oke, kemudian di sini ya di sebelah kiri itu ada logo ya. Jadi kalau misalnya kita sudah siap logonya itu kita bisa langsung upload ya di sini. Kita bisa pilih ya atau dari media library. Kalau misalkan sudah ada di media library. Kalau belum ya kita pilih di sini teman-teman. Kita pilih sini, nanti kita pilih logo mana yang akan kita upload. Kalau belum, kita skip dan continue ya. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada default colornya ya. Di sini ada warna default ya. Bisa hover ya. Bisa on click ya. Kemudian bisa warna tombol begitu ya. Di sini kita coba misalkan ubah warna biru. Tuh, langsung berubah teman-teman ya. Kemudian kita ubah warna biru tua ya ini ya. Atau ungu. Atau kita bisa coba orange, teman-teman. Oke, biasanya orange ini lebih oke ya. Oke. Atau hijau, oke lebih oke orange sih.
atau kuning. Oke, kita pilih orange ya teman-teman ya. Kemudian untuk font itu kita bisa sesuaikan. Di sini saya untuk fontnya itu saya akan memilih default. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita bisa langsung submit dan build my website ya. Di sini boleh kalian isi, tapi kalau nggak mau diisi juga nggak masalah ya. Di sini kita akan mengimport customizer setting. Maksudnya adalah kita akan mengimport tema sesuai dengan settingannya begitu ya, sesuai dengan semua pengaturannya. Kemudian kita juga akan mengimport widget ya. Kemudian kita akan menginstal require plugin ya. Plugin apa aja sih yang dibutuhkan dari template yang tadi kita pilih. Kemudian kita akan mengimport konten. Konten itu bisa dari dummy page ya, dummy post, kemudian dummy image gambar ya, atau dari menu. Itu bisa termasuk ya, bisa termasuk import konten. Oke, kemudian kita langsung submit teman-teman. Kita langsung install ya. Di sini silakan teman-teman tunggu sampai selesai. Nanti kalau misalkan sudah selesai, itu akan langsung muncul ataupun bisa kita langsung ke halaman admin lagi yang tadi ya. Di sini silakan teman-teman tunggu sampai selesai ya. Oke, di sini sudah selesai. Sudah 100%. Jadi kita tadi menunggu 4 menit lebih ya. Kalau di sini tertulis 4 menit, tapi kayaknya lebih teman-teman ya. Mungkin bisa 5 menit atau 10 menit. Tadi ini videonya ataupun recordingnya itu saya matiin dulu ya supaya nggak terlalu lama nunggunya. Oke, jadi silakan teman-teman cek ya punya teman-teman gimana, apakah sudah selesai, apakah sudah muncul tulisan congratulations seperti ini. Kalau sudah, kita bisa cek ya di website kita refresh. Apakah sudah berubah? Di sini kita cek. Oke, tampilannya seperti ini ya. Sudah oke banget ya. Sudah oke, sudah sesuai. Ini halaman service. Kita cek juga seperti ini. Ya. Jadi kita harus pastikan apakah semua menunya sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan belum sesuai, teman-teman bisa ulangi lagi ya. Ulangi untuk mengimport ya, mengimport starter template-nya. Kalau misalkan udah oke ya boleh langsung diedit. Oke. Sini untuk home-nya seperti ini. Kemudian kita akan kembali ke sini teman-teman. Silahkan teman-teman klik ya icon X ini untuk kita menuju ke WP admin. Oke, kita akan ke dashboard untuk proses editing teman-teman ya. Sini kita close. Kemudian di sini ada tambahan yang namanya WP Form, kemudian ada tambahan Elementor juga. Ini kita geser supaya lebih enak ya. Melihatnya supaya lebih mudah. Oke teman-teman, di sini apa sih yang beda dari tampilan menu? Itu jelas ada tambahan Astra di sini ya. Seperti yang sudah kita buka sebelumnya. Kemudian di sini ada pluginnya, itu kita cek dulu untuk pluginnya apa saja. Yang pasti ada Elementor ya. Di sini adalah Elementor free, Elementor yang versi gratis. Kemudian starter template itu untuk mengimport template tadi ya. Kemudian ada WP Form Lite. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara supaya kita bisa mengedit halaman home ini? Pertama kita cek dulu teman-teman ya. Di setting, kemudian reading ya. Kita cek dulu untuk static page-nya, itu home page-nya itu kita menggunakan home ya, page-nya. Halamannya itu kita menggunakan home. Kita cek di sini apakah ada home? Ada teman-teman. Silahkan pilih edit with Elementor. Di sini kita akan open link new tab ya. Di sini teman-teman untuk tampilan edit dengan Elementornya ya. Jadi kita hanya perlu drag and drop
kita tanpa coding itu lebih mudah ya, lebih cepat. Kemudian muncul seperti ini ya. Ini adalah fitur terbaru dari Elementor. Itu ada yang namanya Elementor AI ya. Jadi nanti kita tinggal menuliskan perintah ya. Kita pengen section yang ada gambar, ada headline, ada call to action ya. Tombolnya itu tentang Creative Agency nanti muncul seperti ini. Tapi kita nggak akan pakai ya. Kita close. Di sini teman-teman ya. Di sini untuk navigator ya supaya lebih mudah. Tuh. Supaya lebih mudah itu seperti ini teman-teman. Ya. Kalau misalkan tanpa pakai ini juga boleh. Di sini kita kecilkan. Ya. Kita close juga bisa. Nanti kalau mau membuka navigator lagi itu kita ke sini teman-teman. Pojok kiri bawah. Ada setting, ada navigator. Ketika kita klik, maka akan muncul. Oke, di sini kita close dulu. Kalau ini ditekan ya ada tombol mata, teman-teman. Itu akan menyembunyikan section yang sudah kita buat. Jadi ada nih teman-teman, kita misalkan sudah buat satu section, ternyata sectionnya itu kurang tepat begitu ya. Tapi nggak mau juga kita hapus karena terlalu sayang, terlalu banyak gitu yang sudah kita buat. Kita bisa sembunyikan ya di sini. Tuh. Oke, daripada dihapus ya bisa kita sembunyikan gitu ya. Kita bisa hide. Oke, kita close dulu. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk homepage-nya ya. Di sini kita akan coba edit untuk beberapa ya. Beberapa section kita akan edit. Kemudian kita akan coba sesuaikan. Ini misalkan di sini silakan klik yang bagian title ya. Di sini ya. Title-nya ada box editor ya. Kita bisa hapus, kemudian kita bisa ganti membangun, oke. Membangun masa depan digital Anda. Misalkan ya. Kemudian di sini kita bisa tulis juga, kita hapus dengan inovasi dan kreativitas tanpa batas. Kami siap mewujudkan visi digital Anda menjadi kenyataan. Oke. Partner terpercaya untuk solusi digital Anda. Oke, seperti ini aja teman-teman ya. Find out how. Oke, di sini juga bisa. Misalkan di sini desain ya. Ini misal kita ganti tim desain kami sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Oke. Dalam menciptakan desain website yang menarik dan fungsional. Oke, keren ya. Kemudian misalkan di bagian development itu kita juga bisa isi ya, bisa sesuaikan teman-teman ya. Oke. Kemudian marketing ataupun bisa diisi dengan SEO dan yang lainnya. Silakan sesuaikan dengan kebutuhannya, kebutuhan website yang ingin teman-teman buat. Kemudian about us ini juga bisa. Silakan diganti di sini. Kalau misalkan ingin mengubah stylenya, silakan teman-teman bisa pilih di bagian tag editor di sini teman-teman ya. Bagian tengah ini ada style. Untuk warna itu kita bisa ubah ya. Kita bisa ubah jadi merah misalkan, atau biru ya, atau putih. Kalau putih nggak kelihatan, atau hitam ya, atau kita kembalikan ya, kembalikan seperti ini ya.
Ini kita copy, kemudian ini kita paste di sini. Oke. Di sini kita bisa sesuaikan ya. Kemudian apalagi nih teman-teman, untuk alignment ya, itu kita bisa rata kiri atau rata tengah atau kanan atau justify ya. Itu kembali lagi ke bagaimana stylingnya teman-teman ya. Untuk mengganti font itu bisa juga di sini ya. Kita bisa ubah jadi misalkan Arial ya. Kemudian size-nya kita bisa sesuaikan juga ya. Sesuaikan dengan kebutuhan ya. 17 juga sudah oke. Weight-nya default, kemudian yang lainnya ini udah oke, udah default ya. Kemudian untuk image atau gambar itu silakan teman-teman bisa klik ya untuk gambarnya. Kemudian di sini bisa pilih gambar ya. Di sini kita bisa upload. Kalau misalkan nggak upload juga kita bisa memilih library di sini. Misal kita ubah ke ini ya teman-teman. Sini ya. Kita ubah jadi seperti ini. Misal kita ubah lagi. Oke, selesai. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk tombol itu sama ya. Jadi misalkan ini hubungi kami. Hubungi kami sekarang. Oke. Di sini linknya itu teman-teman bisa memberikan link WhatsApp ya, ataupun link Facebook, link Instagram ya, atau kontak yang teman-teman inginkan. Ya, nomor telepon dan yang lainnya. Intinya call to action-nya itu ataupun tombolnya itu harus ada linknya ya. Jadi kalau kita sebagai user itu butuh menghubungi, itu ketika kita klik itu harusnya mengarah ke kontaknya dari perusahaan gitu ya. Jangan sampai kosong gitu ya. Jangan sampai nggak ada isinya untuk linknya ya. Karena ini yang paling utama teman-teman ya. Daripada menu kontak, menurut saya yang paling utama ya ini tombol seperti ini. Karena orang pengen langsung menghubungi begitu ya. Selanjutnya di sini ada subscribe ya. Di sini ada form ya. Di sini ada newsletter sign up form, itu sudah default ya. Kalau misalkan pengen diubah juga bisa. Tinggal disesuaikan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen membuat section yang baru, silakan bisa klik di sini tombol plus. Kemudian silakan pilih bebas ya. Bebas kolomnya yang berapa. Kalau misalkan satu ya ini. Kemudian bisa pilih plus ya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan heading itu juga bisa di sini. Mari berdiskusi bersama kami. Oke. Di sini kita bisa stylenya tengah ya. Ini agak hitam. Ya udah oke sih. Nanti linknya harusnya kalau seperti ini nggak perlu dikasih link ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen membuat section yang baru tetapi pengen secara otomatis ya, kita bisa memilih section atau tampilannya, itu bisa pilih di sini teman-teman ya. Folder seperti icon folder ya, itu kita bisa memilih blog atau page atau my template ya. Kalau misalkan teman-teman sudah menyimpan template-nya ya. Kalau sudah buat template kemudian disimpan tuh nanti masuknya di sini. Kemudian di sini ada page, kemudian blog ya. Di sini blognya kita misalkan ingin memasukkan ini teman-teman. Kita cari yang versi gratis. Ini pro semua ya.
Oke, di sini kita scroll ke bawah atau kita ke atas teman-teman ya, yang versi free. Oke, ini pro semua ya. Saya sebetulnya ada versi yang pro untuk Elementor, tapi karena ini tutorial jadi saya pilihkan yang kita gunakan yang versi gratis terlebih dahulu ya. Jadi supaya semua nanti bisa menggunakan. Oke, ini nggak bisa teman-teman, ini pro semua ya. Ini kita kembali, kita ke paste juga sama ya. Atau kita coba salah satu yang free, ini free teman-teman. Kita coba pilih ya. Kemudian setelah itu nanti tampilannya seperti ini ya. Kita coba insert. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang template yang ada di Elementor, baik itu blog ataupun page, itu silakan teman-teman connect dulu ya. Connect dulu di sini. Nanti akan diarahkan ke halaman ini, teman-teman. Ke halaman My Elementor. Tuh, kita disuruh login ya. Itu bebas ya. Kemudian kita close di sini ya. Oke, kita bisa pilih lagi juga untuk starter template. Ini juga ada bloknya ya. Tapi ini kosong, kemudian kita pilih page. Kalau page nanti satu halaman penuh ya teman-teman ya. Jadi bukan satu section. Jadi saran saya kalau pengen membuat satu section aja, jadi bisa pilih yang ini ya. Bisa pilih manual. Oke, kita pakai misalkan image. Ini kita kecilkan. Tengah. Kita pilih gambar yang ada teman-teman. Oke, seperti ini. Ini kita bisa geser, kita bisa perkecil ya. Kemudian kita bisa, oke, ini kita bisa sesuaikan seperti ini. Oke, sip. Silahkan nanti teman-teman sesuaikan ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Ini kita kalau misalkan mau close ini ya teman-teman, klik close ya, itu bisa untuk menghilangkan atau menghapus. Kita misalkan kita pilih image, kemudian kita pilih gambar. Ini misalkan teman-teman mau kasih portofolio ya, portofolio website yang sudah pernah dibuat, itu bisa juga ya. Kalau misalnya mau close tinggal di sini teman-teman, delete. Oke, delete. Sip. Ketika sudah selesai ya, ketika teman-teman sudah selesai mengedit semuanya, itu silahkan klik tombol update di paling pojok kiri teman-teman ya. Di sebelah kiri di sini klik tombol update. Nanti akan muncul icon loading ya. Kemudian setelah selesai kita bisa cek ya di sini ya. Di sini masih bahasa Inggris, masih defaultnya. Kemudian kita refresh. Oke, selesai teman-teman ya. Di sini sudah terupdate. Oke, di sini sudah ada juga. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mengubah ini ya, backgroundnya ini ya, silahkan klik di sini teman-teman ya. Kemudian pilih style dan di sini ada image. Misalkan ini kita ganti ya, kita ganti dengan oke, yang ini kita pilih. Oke, langsung berubah ya. Oke, langsung berubah, ini keren banget. Ini kita bisa langsung update teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke WP admin ya. Jadi di sini untuk halamannya itu ada home, contact, about,
service ya. Sesuai dengan menunya, teman-teman. Ini kita refresh, harusnya berubah ya backgroundnya ya. Oke, sudah berubah. Kemudian di sini ada 4 menu. Bagaimana cara mengubah menu? Ya, ini mungkin banyak pertanyaan juga. Mas Dedi, bagaimana sih cara mengubah menu? Jadi seperti ini, teman-teman. Ya. Sebelumnya silakan kalau misalkan mau mengedit halaman kontak, halaman about ya, halaman service, itu caranya sama dengan saat saya memberikan contoh mengedit di halaman home ya, itu sama. Silakan klik di edit with Elementor. Oke. Kemudian untuk mengubah menu itu silakan ke appearance ya di sini. Kemudian ke menu. Oke, teman-teman. Di sini kita ke manage location. Kita harus cek dulu nih primary menu kita itu nama menunya apa. Oh, ternyata namanya navigation. Namanya navigation. Berarti ketika kita ke edit menu, itu yang perlu kita edit adalah bagian navigasi. Oke? Kita navigasi. Ternyata ada 4 menu sesuai dengan yang di sini, teman-teman. Oke? Kemudian bagaimana cara membuat drop down ya? Misal, jadi untuk membuat drop down itu tinggal kita geser, teman-teman. Kita tahan, klik, kemudian kita tahan atau geser ke kanan. Tahan, geser ke kanan. Kemudian simpan. Setelah itu kita cek di sini. Ya. Apakah jadi 2 menunya? Oke, sudah ya. Di sini ada drop down. Jadi untuk tampilannya drop down itu kan kurang sesuai ya, kurang bagus. Silahkan teman-teman sesuaikan sendiri ya. Nanti di bagian stylenya itu bisa diedit sendiri. Oke, kemudian kita kembalikan lagi. Bagaimana cara menghapusnya di sini, teman-teman? Kita remove ya. Kemudian kita simpan. Oke, kalau sudah harusnya di sini itu hanya tinggal home dan service. Ya. Karena sudah kita hapus ya, teman-teman. Oke, sudah sesuai. Maka di sini menunya itu tinggal 2. Cara menambahkannya silakan teman-teman menuju ke sini, page view all, kemudian centang ya yang ingin ditambahkan, kemudian add to menu. Oke, sudah muncul lagi, kemudian kita simpan lagi, teman-teman. Kita refresh lagi, harusnya muncul kembali. Oke, keren banget ya. Kemudian setelah itu di sini ada post ya. Jadi postingannya teman-teman bisa ditampilkan juga jadi menu. Jadi kalau diklik itu akan langsung menuju ke postingannya teman-teman. Oke. Kemudian apalagi nih teman-teman? Ya. Silakan sampai di sini dulu ya. Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar bagian mana yang teman-teman bingung ya. Nanti akan saya jawab di video selanjutnya atau akan saya buatkan tutorial di video selanjutnya. Kemudian atau teman-teman bisa juga hubungi saya via DM Instagram, inbox di Facebook ya. Itu juga bisa. Kalau misalkan mau order jasa pembuatan website di saya juga bisa. Ya, nanti semua linknya ada di deskripsi ya. Kemudian kalau misalkan kita mau mengubah tampilan header ya, tampilan footer ya di sini. Itu via apa? Bagaimana caranya Mas Dedi? Silahkan teman-teman ke appearance, kemudian ke customize ya di sini. Maka kita akan beralih ke mode custom, teman-teman. Ya, ataupun di customize editor. Oke, saya menyebutnya customize editor. Di sini kita bisa mengubah logo ya. Di sini mengubah logo. Kalau kita hapus logonya itu akan hilang. Oke. Kemudian kita bisa tampilkan untuk set title di sini. Oke. Kalau nggak ditampilkan juga nggak apa-apa. Kemudian kita bisa publish. Oke. Di sini kita kembali. Sini kita refresh.
Di sini kita refresh, maka logonya harusnya hilang ya. Oke, sip. Kemudian ini kita close ya. Kemudian kita cek untuk bagian ini. Tombol ini kita bisa hubungi kami. Oke. Di sini kita bisa kasih link WhatsApp, teman-teman. Link WhatsApp atau link Telegram ya. Itu silahkan ya, silahkan dikasih. Jangan sampai kosong ya, teman-teman ya. Jangan sampai kosong. Karena ini sangat penting ini ya. Link ini pasti orang akan klik ya. Kemudian kita publish. Harusnya di sini juga sudah berubah. Sip. Kemudian kita kembali lagi. Kita langsung ke footer ya. Di footer ini kita juga bisa mengubah copyright Deddy Nugroho ya. Kita publish. Setelah itu kita cek. Oke, sip, sudah berubah ya teman-teman ya. Segitu mudahnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ingin membuka jasa pembuatan website yang harganya itu lebih terjangkau, atau ingin membuat website pribadi ya, buat portfolio, buat blog, atau buat usaha sendiri ya, buat website bisnis sendiri, itu bisa pakai WordPress teman-teman ya. Saya sangat menyarankan menggunakan WordPress. Itu luar biasa bagus ya. Walaupun saya kerjaannya juga ngoding teman-teman ya. Kemudian apalagi nih? Ada banyak ya sebetulnya ya. Kalau di customize ini kita bisa pilih global ya, yaitu kita bisa mengubah base fontnya atau base huruf. Kita bisa mengubah base color atau global color ya di sini. Kita bisa ubah. Kemudian container juga bisa. Kemudian button juga teman-teman bisa ubah sendiri, disesuaikan. Scroll to top di sini karena off itu kita ini enggak ada ya. Kita on kan, kita coba. Maka harusnya muncul teman-teman ya. Jadi ketika kita scroll capek-capek ke bawah, itu ketika nanti muncul scroll to top, ketika kita klik, maka dia otomatis ke atas. Oke, kemudian kita publish. Kita bisa display ke desktop, ke mobile, atau kita bisa display ke dua-duanya, itu juga bisa. Kita kembali accessibility, kemudian di sini oke. Blog editor di sini oke. Oke, sip. Selain global ada yang namanya header teman-teman ya. Header. Di sini kita bisa mengubah untuk primary menunya itu sebelah kiri misalkan, atau sebelah kanan. Ya, itu bisa disesuaikan. Lebih oke sebelah kiri sih. Oke, sip. Kemudian setelah itu kita publish ya. Kita kembali ya, oke. Breadcrumb ini enggak perlu. Oke, kemudian blog ini juga bisa kalau misalkan teman-teman ada halaman untuk artikel ya. Kemudian page, sidebar, ini bisa sesuaikan layoutnya. Oke, selanjutnya untuk footer builder itu kita bisa juga sesuaikan ya teman-teman ya. Di sini ada widget 1 itu bagian ini, alamat dan email ya, itu bisa kalian sesuaikan. Kemudian ada footer menu dan sosial. Sosial itu ini. Bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan mau nambah itu juga bisa. Link ini misalkan ditambah itu juga bisa nanti muncul ya. Silakan diisi di sini ya. Diisi di sini juga bisa. Oke, sip. Kemudian jangan lupa publish ya. Kita kembali. Oke.
Jadi menurut saya ini udah semua ya. Kalau site identity ini untuk logo teman-teman. Site icon tuh ini yang paling atas. Itu site icon. Kemudian menu itu tadi sudah, widget juga sesuai dengan kebutuhan. Ini kita close. Oke teman-teman. Tampilannya masih seperti ini ya. Jadi saya ingin memberikan informasi teman-teman. Jadi ini sebelum saya tutup. Oke. Kalau untuk tutorial membuat website perusahaan kan sudah selesai ya ini ya, sudah cukup. Tinggal nanti teman-teman memperbaiki bagaimana SEO-nya ya, bagaimana kecepatan websitenya. Itu silakan teman-teman pelajari lebih lanjut atau bisa tunggu di video saya selanjutnya. Sebelum saya tutup, di sini saya ingin memberikan informasi bahwa plugin apa sih yang wajib kita install gitu ya. Bagi saya itu wajib saya install di setiap website baru. Yang pertama itu adalah WPS hide login teman-teman. Jadi ini untuk menghindari orang mencoba untuk login atau bot ya, mencoba untuk login ke WP admin kita. Itu kita bisa menggunakan WPS hide login. Di sini nanti teman-teman akan mengubah nih yang awalnya WP admin atau WP login ya, untuk URL loginnya itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan domain.com/ ayo masuk gitu ya, atau slash apa gitu ya, terserah teman-teman ya. Yang penting yang susah ditebak dan teman-teman bisa hafal begitu ya. Kalau WPS limit login ini juga bisa ya, ini untuk memberikan limit untuk IP address ya. Kemudian selain WPS hide login itu adalah WordFence teman-teman ya. WordFence itu yang tadi ya, yang ini ya. Jadi WordFence security itu untuk firewall, kemudian juga bisa untuk scan malware ya. Login security juga bisa. Ini paling bagus menurut saya, termasuk paling oke ya. Selain itu kemudian bisa Yoaseo atau RankMath teman-teman ya. Atau RankMath mana? Ini RankMath. Untuk apa? Untuk SEO teman-teman ya. Ketika kita menulis artikel atau halaman ya, supaya lebih SEO friendly, itu kita bisa menggunakan bantuan dari Yoaseo atau RankMath ya. Bintangnya 5 sama ya. Kemudian setelah itu kita bisa pakai untuk backup ya. Untuk backup itu bisa pakai all-in-one WP migration atau Updraft Plus atau WP Vivid teman-teman ya. WP Vivid itu ini. Kalau saya nggak pakai Updraft Plus ya WP Vivid gitu ya. Karena saya punya versi yang premium. Ini WP Vivid. Oke, sip. Kemudian cukup sih kayaknya. Jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman lagi ngedit ya, ngedit yang banyak halaman dan itu termasuk mayor ya, termasuk edit yang besar, itu bisa menginstal yang namanya maintenance ya, plugin maintenance. Jadi nanti halaman websitenya teman-teman tuh ya ada informasi sedang perbaikan gitu ya. Ini otomatis. Oke, apalagi ya? Sudah sih. Sudah cukup. Kalau misalkan teman-teman kurang nyaman dengan ya, Gutenberg ya, itu teman-teman bisa menggunakan Classic Editor ya. Classic Editor ini lebih mudah. Kemudian sudah cukup sih. Yang lainnya itu nanti sesuai kebutuhan ya. Ada banyak plugin itu sesuai kebutuhan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat dan semoga dimudahkan ketika teman-teman belajar membuat website tanpa coding ya, menggunakan WordPress. Oke, jangan lupa untuk supportnya, subscribe-nya juga, like dan komennya juga ya, dan juga bagikan ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.